yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Mm-mm. Yang penting banget adalah lagi dan lagi aku katakan untuk selalu tumbuh dan berkembang. Mm-mm. Karena di perkuliahan ini kita tuh nggak bisa hanya mengandalkan matkul dari dosen saja. Jangan pernah kalian hidup di atas pandangan orang lain terhadap diri kamu sendiri. Karena ketika orang itu membenci kamu, dia tidak akan pernah mengerti kamu. Tetapi orang yang mengerti kamu itu pasti tidak akan membenci kamu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Fakultas Adab dan Humaniora. Nah, teman-teman, di episode kali ini kita juga melanjutkan dari podcast-podcast sebelumnya sebenarnya. Bukan begitu? Ya, betul Betul sekali. sekali. Tapi kali ini kita akan fokus kepada life planning dan goals setting, di mana kita nanti akan membahas tentang time management produktivitas kita sebagai mahasiswa. Begitu? Ya, betul Iya, sekali. betul sekali. Oke, kita santai aja ya. Ya, Sebelum itu, mungkin dari kalian para penonton belum mengenal siapa sih kita gitu kan. Jadi lebih baiknya kita kenalan dulu. Oke, bisa pertama-tama dari Mbak Lala deh. Oke, perkenalkan teman-teman, aku Nabila Ramadhani atau akrab dipanggil dengan sapaan Lala. Aku mahasiswa Prodi Bahasa dan Sastra Arab semester 3. Oh, semester 3 ya. Ya. Kayaknya aku nih yang paling tua nih. Oke, jadi perkenalkan, nama aku Fiona Aurelia. Aku biasanya dipanggil Vio, dari Prodi Sejarah Peradaban Islam dan semester 5. Udah semester tua. Udah mau magang berarti ya? Iya, persiapan lah. Mm-mm. Oke, Kak Lala aja ya manggilnya. Ya. Jadi gimana sih kayak kita masuk ke pembahasan tentang life planning. Apa tuh life planning menurut Kak Lala tuh? Sebenarnya kalau ngomongin tentang life planning sendiri ya, menurut aku tuh cakupannya sangat-sangat luas. Dimana kita hidup di dunia ini kan pastinya harus punya tujuan dan juga arah ya. Betul sekali. Nggak mungkin kita hidup di dunia ini hanya mengikuti arus dan berjalan sesuai apa yang ada. Pasti kan tentunya kita punya planning dan rencana-rencana apa yang akan kita lakukan ke depannya. Iya. Gitu. Apalagi kita sebagai mahasiswa. Tentunya kita sebagai mahasiswa itu harus punya yang namanya planning ke depannya tuh apa gitu loh. Supaya tujuan kita tuh terarah. Kayak karir kita sebagai mahasiswa itu bisa tercapai nanti di akhir itu maunya seperti apa. Nah, berhubungan dengan itu tentunya kita punya nih yang namanya visi hidup gitu. Yeah. Setiap manusia mungkin selalu punya ya namanya visi hidup. Mana ada manusia yang tidak punya visi hidup? Adakah? Enggak lah ya mungkin. Buat mahasiswa, pasti semua mahasiswa itu punya yang namanya visi. Jadi di sini aku mau tanya, apa sih visi hidup Kak Lala sebagai mahasiswa? Oke. Ngomong-ngomong tentang visi hidup nih. Visi hidup sebagai mahasiswa ya. Aku tuh kalau dari aku pribadi, aku tuh pengen jadi seorang mahasiswa yang berani. Berani dalam artian aku tuh berani belajar, kemudian berani mencoba hal-hal baru, berani gagal, tapi juga kemudian aku harus berani bangkit. Wow, keren banget, keren. Selain itu aku juga ingin jadi seorang mahasiswa yang berani untuk memberikan dampak bagi orang-orang di sekitar aku. Itu aja sih. Sebenarnya mungkin visi aku sebagai seorang mahasiswa cukup simpel ya, tapi untuk mencapai visi tersebut tentunya kita kan nanti punya planning apa yang harus kita lakukan untuk mencapai visi tersebut. Ya, betul. Jadi intinya Kak Lala ini berani. Intinya harus berani ya, kita sebagai mahasiswa mencoba apapun. Apalagi anak rantau ya kan. Anak rantau itu harus berani, pokoknya harus berani gitu kan. Terus ngomong-ngomong nih, Kak Lala ini buat mahasiswa ukuran semester 3 itu udah sangat wow ya bagi aku yang semester 5. Ini kemarin habis ikut lomba ya? Oh, yang kemarin banget itu? Iya, itu? kemarin banget. Oh ya. Sebenarnya aku disclaimer teman-teman, aku sebenarnya kayak merasa takut juga jujur untuk berada di sini ya, karena kan kita masih proses belajar juga. Dan aku tuh jujur takut salah ngomong. Jadi ya kita sama-sama belajar aja lah ya, sharing. Semuanya itu belajar. Jadi kemarin itu kebetulan aku dapet
kesempatan yang memang sangat-sangat berharga buat aku, dan aku dapat kesempatan untuk pergi ke Lombok. Untuk Wow. mengikuti lomba karya tulis ilmiah. Wow. Di mana Kak Vio, FYI ya, aku itu dari dulu, dari zaman MTS, MA, karena aku basicnya Kementerian Agama, aku tuh sangat-sangat benci dengan yang namanya tulisan. Sampai sekarang, sampai menjadi seorang mahasiswa pun aku masih kayak sangat tidak mau berhubungan dengan yang namanya tulisan. Sehingga kemarin itu sebelum lomba aku di chat sama salah satu dosen kayak gini, "Assalamualaikum Mbak Nabila, bisa ya ikut seleksi?" Karena ini kan programnya Ma'had ya, program dari Ma'had. Karena judulnya itu Musyawarah Nasional Mudir Ma'had PTKIN se-Indonesia, dan juga Rihlah Ilmiah, Musabaqah Rihlah Ilmiah. Nah, aku ditawarin, sebenarnya aku sudah tahu bakal ada seleksi untuk pengiriman delegasi. Jadi kan diseleksi secara internal dulu nih. Iya. Nah, itu aku dicat sama salah satu dosen, disuruh untuk mengikuti seleksi. Aku bilang gini, lah saya nggak bisa Pak, maksudnya saya nggak pernah bergelut dan berkecimpung di dunia kepenulisan gitu kan. Tapi kata bapaknya, nggak apa-apa, dicoba aja dulu. Akhirnya aku beneran ikut seleksinya nih, seleksi, dan di situ aku disuruh bikin karya tulis ilmiah dengan deadline 2 hari. 2 hari itu untuk proses seleksinya aja ya. Dan aku tuh udah kayak, ya Allah gimana ini. Tapi kembali lagi, aku tuh lebih baik menyesal karena mencoba daripada menyesal, apa ya istilahnya, lebih baik menyesal karena sudah mencoba daripada menyesal tidak mencoba sama sekali. Jadi ketika kesempatan itu datang, ya udah ambil gitu. Jadi dari mulai aku nggak bisa apa-apa, nggak bisa yang namanya nulis, akhirnya aku nyari-nyari informasi ke Kak Naura yang semester 5. Karena berhubung kemarin Kak Naura habis menjuarai lomba karya tulis ilmiah ya juga, sama Kak Iva. Nah, akhirnya aku tanya-tanya, sharing-sharing sama Kak Naura, dan juga dibimbing bagaimana, dan akhirnya waktu pengumuman itu yang diterima adalah aku. Masya Allah. Itu aku bener-bener kaget, kayak, hah, beneran tak ini? Akhirnya aku kayak, oh ya udahlah, mungkin emang kesempatan aku buat mencoba hal baru. Benar. Akhirnya kita fix, kita udah berangkat tanggal segini. Nah, itu kan sistemnya kita bikin KTI dari rumah ya, dan aku emang gak ada pembimbing sama sekali. Jadi aku bener-bener berguru pada Kak Naura. Naura job jos banget. Iya, aku bener-bener di situ konsultasi ke Kak Naura semalam gitu. Apalagi di saat itu aku tuh memang lagi banyak sekali deadline, kayak ketabrak sama waktu aku bertugas jadi tim Media Fahum, acaranya Ishat. Itu kan hari Sabtu ya. Sedangkan deadline pengumpulan itu hari Senin, dan aku baru dikasih judul itu hari Sabtu itu. Jadi aku baru ngerjain hari Minggunya kan. Aku ngerjain Minggu, Senin, bener-bener yang sampai jam tengah malam itu. Akhirnya aku submit hari Senin, kemudian di hari Selasanya aku baru terbang ke Lombok. Aku sebenarnya dari awal kayak udah minder sih, jujur, karena itu kan bener-bener first time aku ya terjun di dunia kepenulisan. Tapi akhirnya aku kayak, udahlah, yang penting pengalamannya gitu kan. Yang penting pengalamannya. Terus sampai sana itu kan kita disuruh mempresentasikan hasil tulisan kita. Nah, di situ aku dapat nomor urut pertengahan 14 lah dari 30 peserta, yang dimana aku kan ngelihat peserta presentasi ya, itu tuh aku langsung speechless banget, karena tulisan mereka tuh bener-bener udah sekeren itu, bener-bener udah semantep itu. Dari judulnya aja aku tuh sudah kayak, ya Allah gitu. Aku langsung kayak, udahlah nggak apa-apa. Aku sampai chattingan sama dosen aku gini, aduh Pak, saya tiba-tiba minder gitu kan, yang lain tuh pada bagus-bagus gitu. Terus kata dosennya, udah nggak apa-apa, yang penting kamu jalanin, kamu berikan usaha terbaikmu, masalah hasil mah itu nanti urusan nanti, pikir belakang. Yang penting berani dulu. Iya, yang penting berani dulu sih. Karena di saat itu aku udah minder banget, karena bukan passion aku gitu loh. Aku kan nggak pernah terjun di dunia kepenulisan gitu. Habis itu udah ya singkat cerita udah lomba segala macem. Di pengumuman aku emang udah nggak berharap banyak, karena udah ngelihat teman-teman tuh udah keren-keren, bagus-bagus. Tapi hikmah yang bisa aku ambil adalah, tadinya kan aku membenci menulis ya. Aku tuh sama sekali nggak suka yang namanya menulis. Tapi karena mau nggak mau aku harus bisa nulis, karena dapat kesempatan itu. Betul sekali. Jadi ya awal mulanya ya emang harus berani mencoba hal baru. Ya itu sih. Tapi aku bener-bener seneng banget, dan merupakan suatu kesempatan yang sangat-sangat berharga, karena kapan lagi ya kita ke Lombok dibayarin, terus nggak ngeluarin uang sama sekali.
itu benar-benar pengalaman yang nggak bakal aku lupain sih. Keren. Jadi harus mau keluar dari zona nyaman ya intinya. Iya. Pokok bagi mahasiswa yang awalnya nggak suka nulis atau gimana, kita itu jadi mahasiswa ya harusnya bisa nulis karena tuntutan kita sebagai mahasiswa. Iya, betul sekali. Setiap mahasiswa harus bisa menulis. Ya karena kita sehari-hari pun ya memang menulis ya. Iya, benar. Oke. Dengan jadwal kuliah yang kayak gitu tadi, kayak organisasi kuliah, belum lomba-lomba, kan sering banget kamu ikut lomba ya kan? Iya, lumayan tapi sering itu. Lumayan lah. Jadi apa namanya? Gimana sih kayak kamu itu bisa mengatur waktu? Oh, kayak time management gitu ya? Iya, time management kamu. Sebelum aku bahas time management, mungkin aku bakalan pergi ke tentang bagaimana cara kita menempatkan sesuatu sebagai prioritas kita. Jadi kita tuh harus bisa apa ya istilahnya, sebagai seorang mahasiswa itu tahu mana yang prioritas kita dan mana yang harus dikesampingkan terlebih dahulu. Kalau aku ngelihat dari podcastnya Kak Maudy Ayunda, aku kan sering ngelihat podcastnya, kayak kalau lagi down apalagi butuh motivasi, aku tuh pasti ngelihat podcastnya Kak Maudy Ayunda. Itu menurut sebuah teori ya, 80% dari hasil capaian kita itu berawal dari 20% waktu yang kita gunakan. Jadi dari sini bisa kita lihat bagaimana pengaruh besar waktu yang kita gunakan dari yang tadinya 20% menjadi 80%. Ya memang apa namanya, itu kembali ke diri kita masing-masing sih, bagaimana cara kita memprioritaskan sesuatu. Nah, kalau cara aku sendiri bagaimana memanajemen waktu aku dengan baik, apalagi kan aku tinggal di ini di Mahat ya. Di Mahat yang bener-bener itu kayak nggak dikasih jeda sama sekali. Jadi setiap malam itu ada aja kegiatannya. Jadi aku di sini tuh mengelompokkan kegiatanku itu menjadi 4 jenis. Yang pertama, kegiatan yang important dan juga dia urgent. Jadi yang masuk kategori ini adalah kegiatan-kegiatan perkuliahan seperti tugas-tugas, terus tugas kelompok maupun tugas kelompok maupun tugas mandiri, itu aku kelompokkan ke dalam kategori yang dia itu penting dan juga mendesak. Jadi dia dinomorsatukan. Kemudian yang nomor 2, ada kegiatan yang dia tidak mendesak tapi dia penting. Kayak contohnya organisasi, rapat ataupun UKM. Dia aku kategorikan di bidang ini. Jadi dia kan nggak terlalu mendesak ya, tapi kan sebenarnya dia penting. Mengikuti organisasi, kemudian UKM itu kan memang penting bagi kita untuk mengembangkan skill kita. Benar sekali. Nah, untuk terus itu yang ketiga itu dia tidak mendesak tapi dia penting. Contohnya kayak kegiatan-kegiatan kayak kita membersihkan rumah atau cuci baju, itu masuk ke kategori itu. Nah, terakhir yang keempat nih, ada yang dia nggak penting dan juga nggak mendesak. Contohnya apa? Contohnya kayak kita scroll TikTok, scroll sosmed. Ya, scroll sosmed. Itu kan nggak penting dan nggak mendesak ya sebetulnya. Itu aku taruh di nomor 4. Jadi step setelah kita mengkategorikan kegiatan-kegiatan kita itu, kita jadi tahu gitu loh, mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu, mana yang harus kita kesampingkan. Jadi itu cara aku manajemen waktu aku. Jadi misalkan ada tugas kuliah, ya berarti emang tugas kuliah yang harus aku selesaiin, karena prioritas kita sebagai mahasiswa itu kan ya kuliah kita, nilai kita lebih ini ya, harus lebih didahulukan teman-teman. Tapi dari keempat kategori yang Kak Lala tadi bilang, yang nomor 4 itu sebenarnya yang paling susah dihindari. Betul sekali. Waktu kita tuh kadang tuh habis di scroll kayak gitu, dan itu pun nggak sadar, iya nggak sih? Iya betul, nggak sadar. Awalnya oke deh, cuma 5 menit aja, mau scroll 5 menit aja, tapi kayak tiba-tiba ya 2 jam cuma scroll gitu. Kayak nggak kerasa gitu, nggak kerasa biasa kayak gitu tuh. Emang kayak waktu-waktu kayak gitu emang perlu dikurangin ya. Iya, dikurangin. Terus emang harus ditata seperti itu. Begitupun dengan aku, Kak Lala, sebenarnya kayak di semester 5 ini kayak aku punya target. Apa sih yang jadi target aku dari awal kayak gitu kan. Aku tuh pengen kayak di semester 5, sebenarnya dari semester 4 sih ini. Aku tuh pengen menghasilkan uang sendiri gitu loh. Di antara waktu-waktu kuliah dan organisasi. Dan alhamdulillah itu semua terlampaui karena aku mulai nata ini. Kayak gimana ini biar waktunya itu cukup, waktu cari uang cukup, waktu kuliah cukup, dan
deadline tugas harus selesai. Aku tuh tugas tuh harus selesai duluan. Pokok walaupun kerja itu menurutku juga penting saat ini, tapi di antara itu semua kuliah adalah nomor satu. Karena aku di Surabaya tujuannya untuk kuliah. Jadi tugas itu harus nomor satu ya guys. Betul. Tapi basically aku tuh nggak nerapin time management aku tadi tuh sehari-hari ya. Kayak kadang aku nerapinya kalau lagi emang bener-bener lagi sibuk-sibuknya kayak minggu-minggu ini nih. Kita kan lagi UAS yang mana deadline-nya kan sama di minggu yang sama. Baru aku nerapin time management yang aku jelasin tadi. Bener. Karena kalau aku nerapin ini ke kehidupan sehari-hari itu susah. Iya, susah. Kayak eksekusinya itu susah kalau terlalu monoton gitu. Kita kan juga bisa bosan, burn out gitu. Jangan sampai ya. Kita mahasiswa menjaga mood banget gak sih? Banget. Menjaga mood banget teman-teman. Terus nah, ngomong-ngomong tentang burn out tadi ya. Pernah gak sih kamu kayak jadi semester 3 nih rasa capek banget? Jawabannya kalau ditanya pernah apa enggak, pernah. Dan puncaknya itu adalah minggu kemarin dan minggu ini. Itu aku bener-bener yang burn out banget. Karena apa ya namanya, pasti kan, tapi kalau dibilang aku kan sebenarnya masih semester 3 ya. Ini belum seberapa dibandingkan semester-semester selanjutnya. Tapi aku di sini tuh udah mulai ngerasa burn out dengan deadline tugas UAS yang memang kita tuh sudah sangat menjurus kan. Matkulnya. Itu. Dan juga kegiatan-kegiatan organisasi maupun UKM itu kan juga bertabrakan. Itu sih. Kalau burn out pasti hanya di waktu UAS ataupun UTS gitu. Iya benar. Dari aku pun juga gitu sih, kayak udah ngerasain di semester 5 ini ya stresnya itu pasti waktu akhir-akhir. Belum syarat UAS, sebagai syarat UAS itu banyak banget teman-teman. Kayak ya namanya mahasiswa itu tidak boleh ngeluh ya tentang tugas. Kita itu bersyukur aja, yang penting dijalanin, nanti semuanya selesai. Benar kan? Tapi menurut Kak Vio sendiri, maksudnya Kak Vio kan udah ngelewatin semester 3, 4, 5. Memang puncaknya ini di semester 5. Nggak dibandingkan gini, nggak tahu ya nanti di semester akhir itu seperti apa ya. Tapi kalau melihat dengan cerita dari kating-kating itu ya stresnya nanti waktu skripsian kayak gitu kan. Tapi kalau di semester 5 ini menurutku masih oke-oke aja. Masih oke-oke banget malahan. Malah aku ngerasa dari semester 4 sama 5 malah lebih santai semester 5. Oh iya? Iya, nggak tahu kenapa ya kayak gitu. Tapi ya itu di akhir setiap mau UAS itu pasti kayak kita dikejar deadline banyak gitu loh. Ngumpulin ini, ngumpulin itu, banyak syarat dan sebagainya itu dah. Itu ya. Seperti itu sih. Kalau ngomong-ngomong tentang tadi yang kita omongin ya kan, tentang manajemen kita gimana mengatur waktu, produktivitas dan lain-lain, ada nggak sih target kamu selama kuliah itu pengen ngapain? Kalau bilang target pasti adalah dan banyak ya mungkin ya sebagai mahasiswa. Salah satunya pasti pengen menoreh banyak prestasi. Target aku. Terus yang kedua pengen lulus tepat waktu dan kalau bisa 3,5 tahun. Amin. Terus pengen mendapatkan predikat mahasiswa berprestasi non akademik. Kalau dibilang target-target ya banyak ya, masih banyak lagi. Tapi untuk jarak dekat itu sih 3 itu, ditambah satu lagi aku tuh pengen mengembangkan skill aku lebih dalam lagi gitu. Karena seperti yang Kak Vio tahu, aku kan baru aktif mungkin di semester 2 dan 3 ya. Semester 1 tuh aku bener-bener yang diem dan gak pernah muncul sama sekali. Kenapa? Karena jadi cerita nih, aku waktu semester 1 itu introvert. Ini serius? Iya, aku kok gak percaya. Berdasarkan apa yang aku alamin ya. Tapi memang bener kan, Kak Vio ngeliat aku kan baru akhir-akhir ini, iya kan? Bener. Nah itu, waktu semester 1 aku tuh bener-bener se-introvert itu dan masih proses penyesuaian terhadap lingkungan ke Surabaya ya terutama. Terus jadi aku tuh punya planning, semester 1 ini aku fokus penyesuaian, adaptasi dulu. Jadi aku waktu semester 1 gak ada ikut apa-apa hima atau apapun itu, aku gak ikut. Jadi bener-bener fokus cuma kuliah, IBA-IB, Ma'had. Udah, itu aja. Gak pernah ada ikut kegiatan apapun, gak pernah. UKM pun aku gak ikut. Gitu sih. Berarti beda ya. Kayak aku, kalau aku dari awal itu udah aktif banget. Aktif banget, udah ikut volunteer ini, volunteer itu kayak gitu. Dari semester 1. Tapi semakin kesini malah
mulai rada ngurang, kayak aku kurangin nih sekiranya yang kurang penting, kayak misalkan nggak ada benefitnya buat aku, yang benefit lebih. Sebenarnya setiap organisasi itu punya ini ya, kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tergantung kita cocok apa enggak ya kan. Itu juga apa namanya, pasti kita tuh juga dapat timbal baliknya gitu. Tapi kayak aku kurangin yang sekiranya bisa ditinggal, aku tinggal gitu. Jadi yang kayak yang aku pertahanin yang bagus, maksudnya yang aku mendapatkan benefit banyak, belajar banyak di tempat itu kayak gitu. Iya sih, kalau aku ngeliat waktu aku PBAK itu kan, Kak Vio kan jadi panitia ya waktu aku jadi. Aku tuh ngeliat kayak, iya aktif banget. Aku kira itu udah semester atas gitu kan. Ternyata waktu itu masih semester 3 ya. Iya, kita beda 1 tahun. Iya, beda 1 tahun, tapi aku ngerasa kayak, ini semester berapa nih kok kayak aku tuh udah tahu, oh ini namanya Kak Vio gitu. Karena kan sering megang mikrofon di depan kan. Aku tuh udah ini, oh itu namanya Kak Vio gitu. Kayak aku tuh di waktu itu aku masih mengamati aja orang-orang di sekitar aku gitu-gitu. Bahkan kita tuh kayaknya sebenarnya nggak pernah kenalan secara resmi ya. Iya, aku loh baru tahu kamu itu ya dari Fahu Media ini. Iya kan? Iya. Tapi kalau misalkan anak-anak bawah itu, maksudnya anak 24 atau apa namanya, tingkat bawah itu, yang angkatan kamu itu tahu aku ya gara-gara aku nge-MC kayak gitu-gitu. Aku sering banget nge-MC kan. Ya itu. Aku aktif banget dari awal masuk itu. Iya. Selalu nge-MC ini sama dosen, kadang kayak gitu-gitu deh. Ya, kadang kita tuh punya apa namanya, ya udah yang mau dilakuin lakuin aja, yang penting berani. Dulu aku juga apa namanya kayak takut kayak gitu. Tapi setelah coba ya, pertama berani, sekali berani, seterusnya bakal berani. Betul. Tuh kan, iya kan? Tadi terus aku tuh punya nih lah yang namanya tuh mind mapping. Mind mapping itu kayak aku tuh mentargetkan aku di sini, terus nanti kayak bikin peta konsep tentang apa namanya, gimana aku ke depannya, misal seminggu atau 1 bulan seperti itu ya. 1 bulan itu aku harus ngapain aja kayak gitu. Jadi biar supaya aku tuh terarah, mana yang udah ku lakuin itu kadang kayak ku centang kayak gitu. Kamu ada kayak gitu nggak? Kalau aku sebenarnya mappingnya lebih ke per semester gitu sih. Jadi kayak semester ini target aku tuh apa, semester selanjutnya apa gitu. Jadi nggak terlalu rinci banget. Kalau Kak Via tuh kan benar-benar rinci ya, detail gitu ya. Aku per 1 bulan sih kadang. Dan aku tuh per semester aja gitu. Kayak misalkan semester 3 ini target yang harus dicapai apa, terus semester depan apa gitu. Iya, benar. Kadang aku tuh belajar dari guruku SMA ya. Katanya kalau misalkan mau nanti setelah kuliah itu hidup kamu tuh terarah, kamu bikin list kayak gitu. To-do list kayak apa aja, bisa list atau bisa bikin mind mapping atau kayak gitu-gitu. Tapi ya ternyata semua itu ini berguna loh buat aku. Supaya aku tuh gak lupa tujuan aku 1 bulan ini tuh aku pengen ngapain aja kayak gitu loh. Misalkan mau jalan-jalan tuh mau jalan-jalan kemana, terus kalau mau nugas jam ditaruh di jam berapa gitu loh. Apalagi dengan kegiatan semester 5 yang kayak wow gitu loh. Ya walaupun menurut aku lebih santai di semester 5, tapi kayak wow, masih ada gedebak-gedebuknya. Apalagi kayak kemarin itu, jadi kita tuh harus bisa kayak jaga kesehatan ya sebenarnya. Iya, betul sekali. Bener, apalagi kayak suasana Surabaya kayak gini ya kan. Itu sangat penting ya buat walaupun kita bisa manajemen waktu atau gimana, waktu udah terarah, tapi kalau kita kurang istirahat itu juga gak bagus ya gitu teman-teman. Terus aku mau nanya nih, dari kamu tadi kan ada kayak mengatakan belajar tentang berani belajar gitu ya, berani melakukan hal baru, terus berani gagal ya kan. Terus kayak gimana sih cara kamu mengevaluasi diri itu dalam melakukan sesuatu, misalnya sesuatu itu apa, lomba atau gimana, cara mengevaluasinya tuh gimana gitu loh. Aku kan bisa dibilang sering ikut lomba juga enggak, tapi ya bisa dihitung pakai jari lah berapa kali, dan emang nggak semuanya menang, tapi memang ada beberapa yang gagal gitu kan. Cara aku mengevaluasi diri aku biasanya itu kalau lomba itu kan ada form penilaiannya, jadi kayak ada rekapan penilaian gitu. Karena aku basicnya di dakwah, itu pasti ada, setiap lomba itu pasti ada hasil rekapan. Jadi misalkan nih si A nilainya segini,
di bagian penyampaian dia dapat nilai segini, terus kemudian intonasi dia dapat segini. Jadi aku tuh selalu ngelihat nilai aku, misalkan aku gagal nih, aku tuh selalu ngelihat nilai aku tuh berapa sih? Oh, segini segini. Aku tuh kurangnya di mana sih? Di sini, di situ. Nah, setelah itu aku nggak akan ulangin hal-hal itu di lomba-lomba selanjutnya gitu. Itu sih aku lebih sering ngelihat dari penilaian juri. Tapi selain dari itu juga, aku juga kadang mengevaluasi diri aku sendiri kayak tadi aku kurang apa ya, yang kurang maksimal di bagian mana ya gitu, kayak bahasa Islamnya itu muhasabah diri ya, bermuhasabah gitu. Muhasabah diri. Ya gitu sih kalau mengevaluasi diri sendiri. Oh iya. Terus apa sih motivasi terbesar kamu saat ini menjadi mahasiswa tuh? Motivasi terbesarnya apa? Motivasi terbesar aku, sebenarnya kalau motivasi itu banyak ya motivasiku, tapi yang terbesar saat ini adalah kedua orang tua aku. Ya pasti itu nomor satu sih ya. Karena aku tuh kadang kalau lagi capek, lagi burn out, aku tuh pasti kan namanya juga anak rantau ya, pasti tuh telepon orang tua aku cerita gitu. Tapi apa namanya, kalau aku lagi capek, aku tuh pasti mikir ya orang tua aku juga capek. Iya. Tapi mereka selalu mengusahakan yang terbaik buat Iya anak-anaknya. betul. Itu yang jadi motivasi aku sampai sekarang. Benar-benar aku tuh selalu ngelihat gimana perjuangan mereka bisa membawa aku sejauh ini. Tuh, jadi kita yang sudah difasilitasi sama orang tua kita ya harus bisa memanfaatkan sebaik mungkin. Benar. Pokoknya kita kalau udah berhubungan sama orang tua itu paling nggak bisa ya. Iya, paling nggak bisa, iya. Pokok kalau ingat lagi capek di Surabaya atau gimana kayak gitu, ya udah larinya ke ibu atau ayah gitu kan. Udah nanti kayak ke charger sendiri, walaupun badan kita capek tapi kayak otak kita kayak gitu kan. Harus semangat lagi buat mereka kayak gitu kan. Aduh ya Allah. Tapi itu sih, orang tua tuh selalu mensupport anak-anaknya. Mau gimana pun gedebak-gedebuknya mereka, itu tuh selalu kayak kita tuh selalu diusahain gitu. Jadi nggak ada lah ya sampai ngeluh atau gimana-gimana. Yang penting jalanin, lakuin gitu kan ya. Terus kamu kan anak Mahat nih ya kan. Terus anak Mahat dari kampus 1 ke kampus 2. Lumayan itu, apalagi dengan keadaan Surabaya yang panas gini, kadang hujan atau gimana. Pernah nggak sih kamu tuh ngerasa jenuh? Sering banget jenuh. Kayak sebenarnya yang bikin aku capek selama ini ya karena perjalanan bolak-baliknya itu. Sedangkan teman-teman aku di Mahat, mereka kan memang tinggalnya di kampus 1 dan juga mereka kuliahnya di kampus 1. Jadi mereka capek cuma nggak secapek aku gitu. Dan aku tuh harus, karena aku ke kampus naik bis Surabaya bis itu, jadi menempuh perjalanan sekitar 1 jam yang harusnya itu bisa ditempuh dengan waktu 20 menit. Iya, kalau tapi naik itu motor 20 menit, tapi kalau naik bis itu 1 jam. Jadi aku kalau berangkat kuliah itu 1 jam sebelum mata kuliah dimulai. Itu yang bikin capek sih. Kadang kalau matkulnya sampai sore, sampai jam 4 itu belum lagi naik bisnya. Di bis juga itu kan rame, kadang berdiri. Itu kalau lagi jenuh-jenuhnya itu pasti ya tetap dijalanin ya, mau gimana lagi kan. Terus kayak ada ngapain gitu, misalnya kayak ada kan orang kayak capek atau dia karaokean. Aku kalau lagi jenuh pasti larinya ke K-pop, karena aku seorang K-popers. Ini ya Gen Z banget ya. Iya, jadi aku tuh zaman sekarang itu kan masih banyak orang yang ngira kayak misalkan fansnya K-pop itu kayak fanatik sampai nyembah-nyembah gitu, dan padahal dari sisi aku sendiri ya, aku tuh jadiin K-pop sebagai hiburan aku aja, nggak lebih dari itu. Kadang kalau lagi jenuh aku sering ngeliat drakor mungkin, atau kadang video-video MV kayak gitulah, intinya yang bisa membuat pikiran aku tuh kembali fresh. Iya. Kita tuh harus punya ya teman-teman yang kayak namanya gimana, apa sih hal yang buat kita itu keluar dari kejenuhan itu. Iya. Harus punya. Tapi setiap orang pasti punya sih. Iyalah, pasti punya ya. Pasti punya. Kalau Kak Via sendiri biasanya jenuh ngapain? Tidur. Oh. Tidur adalah obat segala ya. Tapi memang bener sih, kalau kayak lagi jenuh, lagi capek, itu obatnya ya pasti tidur. Iya, tapi ada beberapa temen aku tuh yang kayak kalau dia jenuh tuh dia nggak bisa tidur, kayak kepikiran aja. Apa yang dia pikirin itu ya udah dipikirin doang. Ya maksudnya tidur apa gimana gitu. Katanya kan ada orang yang kayak banyak pikiran dia nggak bisa tidur. Kalau aku banyak pikiran aku tidur.
Aku sama sih, aku tim yang kayak gitu juga sih. Iya, tidur tuh adalah obat segalanya. Iya, tidur kan bisa kayak kita lupa semuanya apa masalah kita lupa ya kan. gitu. Iya. Terus jadi sebenarnya semuanya itu harus di-plan, iya kan? Iya, betul. Di-plan, semuanya harus di-plan. Apa yang kita ingin kita lakukan selama menjadi mahasiswa, kita harus punya catatannya, gitu ya teman-teman, supaya semuanya terarah. Terus pembagian waktu tadi juga penting, apalagi buat kita sebagai mahasiswa, supaya jam-jam kita itu juga terarah. Supaya tugasnya nggak keteteran, kegiatan di luar tidak keteteran, apalagi yang ikut banyak organisasi juga, ikut kegiatan di luar, belum waktu kita di kosan atau di rumah, itu semua harus ditata teman-teman. Iya. Supaya nggak berantakan dan bikin kita pusing capek sendiri, iya kan lah, betul? Iya, betul banget. Tuh. Di akhir acara, kayak menurut kamu satu hal aja, apa yang harus dilakuin mahasiswa dan itu tuh penting banget? Yang harus dilakuin oleh mahasiswa, yang penting banget adalah lagi dan lagi aku katakan untuk selalu tumbuh dan berkembang. Karena apa namanya, di perkuliahan ini kita tuh nggak bisa hanya mengandalkan apa namanya matkul dari dosen saja, tapi kita tuh juga harus mencari jati diri kita. Bener. Kita itu sebenarnya skillnya di mana sih? Kita itu maksudnya minatnya di bidang apa sih? Nah, itu emang bener-bener sebagai mahasiswa itu harus digali. Biar apa? Biar nantinya ketika kita lulus kita nggak hanya mendapatkan ijazah, tapi kita juga mendapatkan apa namanya, skill-skill yang sudah kita asah selama kita kuliah. Bener. Karena apa namanya, kuliah ini kan kesempatan kita untuk mencari banyak relasi ya. Terus juga kuliah ini kan ada banyak, di perkuliahan ini kan ada banyak UKM yang bisa membantu mengembangkan skill-skill kita. Nah, inilah waktu kita sebagai mahasiswa untuk terus tumbuh dan berkembang. Benar. Tapi ya itu balik lagi teman-teman. Tugas nomor 1. Apa namanya, kegiatan kita di luar nomor 2, tugas nomor 1, kuliah nomor 1. Harus ingat apa namanya, tujuan kita ke Surabaya, ke UIN Sunan Ampel Surabaya, ke Fakultas Adab dan Humaniora itu apa gitu ya. Iya, benar banget. Oke. Mungkin aku mau satu dong, pesan untuk para pendengar, baik itu apa namanya, calon mahasiswa di luar sana ataupun mahasiswa Fahum sendiri, harapan dan baiknya mahasiswa itu bagaimana untuk merancang masa depan? Dari aku ya, pesan untuk semuanya aja, ini juga buat aku, jangan pernah kalian hidup di atas pandangan orang lain terhadap diri kamu sendiri. Karena ketika orang itu membenci kamu, dia tidak akan pernah mengerti kamu. Tetapi orang yang mengerti kamu itu pasti tidak akan membenci kamu. Jadi apa ya, kita itu hidup di dunia ini, apalagi sebagai mahasiswa, udah nggak zaman lagi kita dengerin omongan orang lain. Iya kan? Iya, benar banget. Benar. Karena ada juga filsuf Stoa itu menyatakan bahwasanya ada beberapa hal yang bisa kita kendalikan dan juga ada beberapa hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kemudian kita hanya perlu fokus terhadap apa yang bisa kita kendalikan. Kayak ya masalah-masalah internal terhadap diri kita sendiri. Jadi kita nggak usah mikirin pendapat orang lain tentang kita, kan kita nggak bisa mengontrol mereka harus suka kita terus. Pasti kan adalah orang yang nggak suka sama kita. Jadi itu ya udah biasa aja. Kadang itu menjadi sebuah tantangan bagi mahasiswa atau bagi semuanya saja ya. Pasti ketika kita akan melakukan sebuah experience, melakukan sebuah hal yang baru, kita tuh kadang takut orang lain mikirnya gini-gini, atau pokoknya kita tuh masih sering kepikiran sama apa yang diomongin orang lain. Iya, responnya orang tuh gimana sih kayak gitu. Padahal sebenarnya kita nggak perlu memikirkan hal itu. Benar. Jadi itu sih pesan aku, kayak ya udah jangan pernah hidup di atas pandangan orang lain terhadap kita. Gitu aja. Iya. Menanggapi pesan terakhir itu juga aku sebagai mahasiswa semester 5 itu benar-benar sangat penting sekali ya teman-teman, kayak udah nggak usah dengerin apa kata orang gitu loh. Kita hidup di atas prinsip kita sendiri. Mau kita ngapain, gedebak-gedebuknya kita orang lain nggak tahu. Yang tahu kita sendiri. Jadi yaudah, apa kata mereka
dengerin aja, tapi ya udah keluar kuping langsung gitu loh. Walaupun ada yang bikin sakit hati atau gimana, gak usah dipikirin. Iya kan? Iya, betul Daripada banget. kita bikin kepikiran sendiri ya. Daripada dengerin kita overthinking kan ya. Iya. Terus dengerin omongan orang tuh gak ada habisnya. Ada aja pasti. Iya, pasti ada aja. Gak bisa kita nuntut semua orang suka sama kita. Pasti ada aja. Jadi mungkin gitu aja ya. Iya. Di podcast kita kali ini. Semoga para pendengar semuanya suka dan ketemu kita lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.